Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin teman-teman saya, Kepala BPS Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari OPD di lingkup Pemprov Jawa Timur, instansi maupun lembaga yang hadir, dan khususnya juga rekan media cetak dan elektronik, serta Bapak Ibu semua yang mengikuti live streaming rilis beres pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020 Jawa Timur pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita semua masih keadaan sehat walafiat, dan semoga juga COVID-19 segera berakhir. Streaming BRS kali ini kembali dilakukan karena kita semua tetap disiplin, menjaga diri, dan menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang sudah digariskan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu semua yang hadir pada rilis siang hari ini, ya kami akan melakukan rilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur triwulan 2 2020. Tadi kita ikutin bersama rilis nasional, dan saya yakin PRS kali ini sudah ditunggu banyak pihak, ya, karena kita akan mengetahui juga dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Jawa Timur yang mulai dirasakan pada Maret 2020 dan sampai sekarang juga kita rasakan. Bapak Ibu semua, jadi sebelum saya lakukan rilis, tentunya ada beberapa catatan-catatan ya, terkait dengan ekonomi pada triwulan 2 yang bisa menjadikan Bapak Ibu semua memahami bahwa kondisi di triwulan 2 itu ada beberapa catatan atau fenomena-fenomena yang terjadi pada triwulan 2. Yang pertama adalah produksi tanaman pangan, ya, khususnya adalah padi, ini meningkat kalau kita bandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun yang lalu, karena pada tahun ini memang terjadi peralihan bulan panen, ya, atau lebih tepatnya sebetulnya puncak panennya yang tahun lalu di bulan Maret, sekarang di 2020 bergeser ke bulan April. Kemudian tanaman hortikultura semusim, ya, seperti bawang daun, kemudian bawang merah, dan bayam, dan tanaman hortikultura tahunan seperti cabai merah, cabai rawit, alpukat, dan durian secara year on year ini mengalami kenaikan produksi. Kemudian lapangan usaha industri pengolahan ini terpukul, ya, akibat memang COVID, ya, terutama terkait dengan PSBB. Hampir semua subkategori industri ini tumbuh minus, ya. Ini mengalami penurunan permintaan akibat daripada pandemi COVID-19, ya, kecuali industri makan minum, kemudian industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi penurunan, ya, listrik yang terjual untuk Q2Q-nya, ya, khususnya sebetulnya untuk segmentasi sosial, bisnis, industri, termasuk juga pemerintahan. Peningkatan hanya terjadi pada segmentasi rumah tangga, ya, akibat ada penerapan work from home, kemudian juga school from home. Selanjutnya adanya budgeting refocusing atau refokus anggaran, ya, di mana untuk penanganan pandemi COVID-19 ini mengakibatkan bahwa
lapangan usaha untuk konstruksi juga terkontraksi. Kemudian perdagangan mobil dan sepeda motor ini juga terkena imbasnya dengan merosotnya jumlah unit yang terjual. Begitu pula untuk perdagangan besar eceran yang juga mengalami kontraksi, ya terutama penjualan berbagai macam produk, khususnya produk tekstil, pakaian jadi, rokok, serta mesin dan perlengkapan lainnya. Kemudian untuk kategori transportasi, ya, bahwa antara kategori transportasi dan pergudangan, ya, di slide selanjutnya ini juga kena dampak ya terkait dengan kebijakan daripada PSBB, di mana jumlah penumpang di berbagai moda ini mengalami penurunan yang tajam, adanya pembatalan tiket kereta api, penghentian sementara operasional armada bus dan angkot selama masa mudik Lebaran. Ya, kemudian berkurangnya volume kendaraan yang melewati ruas jalan tol, ya, ini juga menjadikan indikator bahwa transportasi ini juga terkena imbasnya. Jumlah penumpang bandara, ASDP, termasuk angkatan laut ini juga mengalami penurunan. Ya. Sebaliknya jasa kurir ini mengalami peningkatan akibat bertambahnya volume pengiriman ya dari penjualan e-commerce ya. Kemudian untuk akomodasi dan makan minum ini memang terpuruk ya akibat COVID-19, penurunan omset restoran akibat kebijakan PSBB, termasuk juga pelarangan untuk makan di tempat ya. Kemudian yang berikutnya ada anjuran work from home, school from home, ini meningkatkan traffic data ya, khususnya untuk di data provider seluler, di mana penggunaan aplikasi rapat virtual seperti menggunakan Zoom ya dan aplikasi yang lain, adanya seminar online, webinar, ini juga turut mendukung kinerja lapangan usaha untuk informasi dan komunikasi. Sebaliknya ada ya penutupan misalnya bioskop, kemudian pembatalan produksi film, ini memang menunjukkan kinerja yang turun ya atau negatif. Kemudian jasa perusahaan ya seperti biro perjalanan, rental kendaraan, event organizer, ini mengalami pengurangan omset, bahkan turunnya juga cukup drastis ya akibat pandemi COVID-19. Kemudian adanya kebijakan ya THR ya, atau gaji 14 untuk ASN ya. Ini memang hanya gaji ya, bukan gaji dan tunjangan yang melekat, bukan termasuk tunjangan kinerja. Jadi ini yang membedakan dengan gaji 14 di tahun sebelumnya, ya termasuk juga untuk pejabat negara, untuk yang pejabat eselon 1 dan eselon 2. Kemudian adanya beberapa pemberian ya, layanan gratis, termasuk tes rapid, kemudian juga ada pembagian sembako, masker, hand sanitizer, kemudian juga di sana-sini juga ada penyemprotan desinfektan ya. Ini juga dalam rangka memang semua itu adalah untuk penanganan COVID-19. Ini mendorong ya, menyebabkan bahwa kinerja daripada jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini menguat ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perekonomian Jawa Timur ya. Pada triwulan 2 2020 berdasarkan besaran PDRB atas dasar berlaku ini mencapai 551,31 triliun rupiah, sedangkan atas dasar konstan mencapai 386,36 triliun rupiah. Ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2020 bila dibandingkan dengan
triwulan 2 2019 atau secara year on year-nya ini terkontraksi 5,90 ya. Pertumbuhannya negatif atau perlu saya pertegas di sini bahwa kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita sampaikan bahwa terkontraksi ini adalah menandakan pertumbuhan negatif ya. Kalau pertumbuhannya lebih rendah dibanding periode sebelumnya, itu istilahnya melambat. Ya, jadi secara Y on Y atau year on year-nya terkontraksi 5,90 ya. Kemudian Q2-nya ini terkontraksi juga 5,45 ya. Kemudian kalau kita lihat untuk situsinya atau kumulatif atau kinerja dari satu semester ini, triwulan 1 dengan triwulan 2, ini juga terkontraksi ya, 1,51 ya, 1,51 terkontraksinya. Nah, ini memang masih di atas angka nasional ya, di mana tadi dirilis di pusat bahwa Y on Y-nya terkontraksi 5,32%, sedangkan Q2Q-nya terkontraksi 4,19%. Selanjutnya kita lihat untuk ekonomi Jawa Timur triwulan 2 secara Y on Y-nya ya bahwa terkontraksi 5,90. Ini ya memang jauh ya terjun ya, dibanding dengan pertumbuhan triwulan 2019 yang mencapai 5,69%. Selama periode kalau kita lihat dari 2015 sampai dengan 2020, ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2020 ini mengalami kontraksi ya, bila dibandingkan periode-periode sebelumnya yang selalu tumbuh positif. Hal ini tentunya juga disebabkan sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi ya, akibat tentunya pandemi COVID-19. Namun demikian, di tengah pandemi, ini masih ada beberapa kategori yang tumbuh, ya, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, ya, real estate juga tumbuh, kemudian jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta pengadaan air. Kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk yang pertumbuhan Q2Q-nya, kita lihat Q2Q ya, kita lihat triwulan 2 2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ya, bahwa ini berbeda dengan pola-pola yang sebelumnya, bila biasanya pertumbuhan selalu naik dari triwulan 1 ke triwulan 2 karena memang biasanya kegiatan-kegiatan ini dimulai di triwulan 2 ya. Jadi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya memang triwulan 2 ini selalu tumbuh ya. Namun kali ini justru terkontraksi 5,45% ya bila dibandingkan dengan triwulan 1 2020. Adanya penerapan PSBB, beberapa kategori lapangan usaha yang terdampak antara lain industri pengolahan ya, hampir semua subkategori industri ini tumbuh minus dan mengalami penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19, kecuali industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Penerapan PSBB ini juga berdampak pada penyediaan akomodasi dan makanan ya, dengan merosotnya omset, kemudian transportasi dan pergudangan, jumlah penumpang juga mengalami penurunan yang tajam di berbagai moda transportasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara situasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan 2 2020 ini terkontraksi 1,51% ya, tumbuh minus 1,51%.
Kemudian di slide berikutnya terkait dengan secara Q2Q, ya, pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini tumbuh 27,26%, ya, 2 digit tumbuhnya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya, bila kita bandingkan ya dengan triwulan sama tahun sebelumnya, memang angka pertumbuhan pada triwulan 2 2020 ini jauh meningkat bila kita bandingkan dengan pola sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya produksi tanaman pangan, ya khususnya padi memang meningkat dibanding dengan triwulan yang sama tahun lalu, karena pada tahun ini memang ada peralihan masa panen atau puncak panen dari bulan Maret sampai ke bulan April. Selain pertanian, pertumbuhan tertinggi ada di kategori informasi dan komunikasi, ya, sebesar 6,41%, dan kategori pengadaan air yaitu 1,81%. Sedangkan Y-on-Y-nya ini tertinggi ada di kategori informasi dan komunikasi, ya, sebesar 10,39%, kemudian diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial, ini 8,95%, kemudian kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, ini untuk Y-on-Y-nya tumbuh 7,46%. Kemudian kita lihat terkait dengan strukturnya, ya, bahwa menurut lapangan usaha, di mana yang terbesar ya masih industri pengolahan, ya, sebesar 30,05%, kemudian kategori perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, ini 17,40%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,11%. Jadi secara Y-on-Y-nya, ekonomi Jawa Timur triwulan 2 2020 pertumbuhan negatif terjadi di beberapa kategori, ya, akibat COVID tentunya 19. Kategori yang masih tumbuh ini antara lain adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa pendidikan, kategori real estate, kemudian kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta kategori pengadaan air. Selanjutnya kita lihat, bila dilihat dari sumber pertumbuhan, ya, dari penciptaan sumber pertumbuhan ini, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memiliki sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 0,8%, ya, diikuti oleh informasi dan komunikasi, ya, sebesar 0,62%, konstruksi terkontraksi atau minus, ya, 0,38% untuk sumber pertumbuhannya. Kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini minus 2,30%. Kemudian di slide berikutnya nilai PDRB, ya, menurut di Provinsi Jawa Timur, menurut lapangan usaha ini secara detail sebetulnya bisa dilihat di slide berikutnya, ya. Di slide berikutnya bisa kita lihat secara lebih detail nilai PDRB, di mana menurut lapangan usaha bahwa kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, termasuk juga pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menghasilkan nilai nominal yang relatif paling besar kalau kita bandingkan dengan kategori lainnya. Ya, berdasarkan atas dasar harga berlaku, misalnya kategori industri pengolahan pada triwulan ini mencapai 165,67 triliun rupiah, jika nilai atas dasar konsalnya 115,17 triliun rupiah. Sementara perdagangan eceran, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
ini mencapai 95,92 triliun rupiah ya berlakunya. Kemudian konstanya tercatat 67,59 triliun rupiah. Sedangkan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan ini mencapai 77,79 triliun rupiah dan untuk konstannya 47,4 triliun rupiah. Ya, untuk lebih detailnya monggo dilihat di tabel di slide tersebut. Selanjutnya kita lihat laju dan sumber pertumbuhan ekonomi ya menurut lapangan usaha ya secara lengkap ini bisa dilihat di tabel. Jadi secara Y-on-Y-nya atau year-on-year-nya pertumbuhan tertinggi tadi juga di slide sebelumnya kategori informasi dan komunikasi ya sebesar 10,39% dan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar adalah kategori informasi dan komunikasi sebesar 0,62%. Sementara itu, secara Q2Q, ya, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ini sebesar 27,26% sebagai kategori dengan capaian pertumbuhan tertinggi dan juga menjadi kategori yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi ya terbesar, yaitu sekitar 0,8%. Mungkin di slide berikutnya secara umum ya bahwa struktur PDRB ya menurut lapangan usaha Jawa Timur pada triwulan ini relatif sama ya kalau kita bandingkan dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya. Meskipun memang terjadi sedikit kenaikan maupun penurunan kontribusi akibat memang adanya kenaikan termasuk juga adanya perlambatan yang terjadi di masing-masing kategori. Kemudian struktur PDRB Jawa Timur juga masih didominasi oleh kategori industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta kategori pertanian dan perikanan. Mungkin di slide berikutnya, apabila kita lihat pendekatan ya tadi menurut lapangan usaha, kita menurut pengeluaran, di mana ada 3 komponen pengeluaran yang menjadi penopang perekonomian Jawa Timur, ya, adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau kita singkat PKRT ya, pengeluaran konsumsi rumah tangga, ini sebesar 61,02%, kemudian PMTB atau pembentukan modal tetap bruto ini sebesar 27,74%, ekspor luar negeri ini sebesar 12,70%. Jadi jika kita bandingkan dengan kondisi triwulan yang sama tahun 2019 atau Y-on-Y, seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi. Ini semua komponen pengeluarannya terkontraksi. Ekspor luar negeri ini sebetulnya sudah bisa dilihat di rilis-rilis pertengahan bulan ini terkait dengan ekspor, tetapi untuk PDRB ini juga bukan hanya ekspor luar negeri, tetapi juga terkait dengan perdagangan antar daerah. Jadi ekspor luar negeri merupakan komponen ya dengan kontraksi yang paling kecil bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar minus 0,27%, ini dipicu oleh terkontraksinya beberapa komoditas ekspor Jawa Timur seperti lemak dan minyak, minyak hewan, ya, kemudian juga tembakau, berbagai produk kimia, bahan kimia organik, dan kertas atau karton. Selain itu, ekspor migas dan jasa juga mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah ya, sebesar minus 1,06%. Ini juga dipicu oleh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi
ya, namun serapannya memang masih relatif rendah. Dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKL PRT ini sebesar minus 3,45%. Ini dipicu sebetulnya oleh terbatasnya ruang gerak akibat aktivitas lembaga non-profit rumah tangga ini akibat pandemi, serta ada mundurnya pilkada serentak yang ada di Jawa Timur, baik itu Pilgub maupun Pilwali, ya. Ini yang akibat daripada terkontraksinya lembaga non-profit rumah tangga. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kontraksinya adalah 4,79%. Ini dipicu oleh pemberlakuan kebijakan penanganan COVID ya oleh pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat, ditambah lagi adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan PMTB ini juga kontraksi ya 7,55%. Ini juga akibat dampak dari refocusing, kemudian realokasi anggaran untuk penanganan dan ada juga penanganan COVID ya, kemudian juga ada penghentian beberapa aktivitas pembangunan infrastruktur ya, baik itu proyek swasta maupun juga pemerintah. Kemudian di slide berikutnya, ya, apabila kita lihat dan kita bandingkan dengan kondisi perekonomian triwulan 1 2020 atau kita biasa Q2Q ya, ini pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah ya, 27,90. Ini dipicu oleh adanya pencairan gaji ke-14 THR ya untuk PNS, TNI Polri, serta realisasi belanja bansos atau bantuan sosial untuk penanganan COVID ya. Namun memang komponen lainnya ini mengalami pertumbuhan. Jadi untuk yang konsumsi pemerintah biasa ya, bahwa di triwulan 1 memang daya serapnya juga tidak begitu besar ya, makanya untuk Q2Q-nya ini juga bisa kita lihat ya, untuk konsumsi pemerintah memang tumbuh. Jadi di triwulan 2 memang adanya gaji 14 dan belanja untuk bantuan sosial. Kemudian komponen dengan kontraksi yang paling dalam ada di ekspor luar negeri yang terkontraksi minus 8,16%, kemudian diikuti oleh PMTB, pembentukan modal tetap bruto, minus 6,71%, konsumsi rumah tangga, minus 4,82%. Jadi konsumsi rumah tangga ini kan yang tumbuh hanya konsumsi makan, ya, kemudian juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan, ya, seperti masker, hand sanitizer, termasuk vitamin-vitamin ya. Untuk pengeluaran-pengeluaran lain ini kan biasanya memang turun ya. Kemudian komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga ini mengalami kontraksi ya 0,26%, kemudian diikuti oleh pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang terkontraksi ya 1,86%, dan PMTB juga terkontraksi untuk 1,86 ya untuk situsinya ya. Kalau kita lihat situsinya secara kumulatif memang kondisi perekonomian pada semester 1 ya, semester 1 ini adalah triwulan 1 dan triwulan 2 ini kalau kita bandingkan dengan semester yang sama pada tahun lalu, ini memang tertinggi di ekspor luar negeri ya. Ini 2%, kemudian konsumsi pemerintah 1,56 ya. Sementara tadi untuk yang untuk komponen lain yang negatif ini tadi sudah saya sampaikan, PKRT-nya kontraksi 0,26, lembaga non-profit 1,86, PMTB 1,86. Lanjut terkait dengan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur,
pada triwulan 2 2020 ini didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar minus 2,86%, kemudian disusul oleh PMTB ya minus 2,05%, dan komponen lainnya ini memberikan sumbangan minus 0,99%. Lanjut, nilai PDRB ya Jawa Timur ini menurut pengeluaran ya secara lebih detail bisa dilihat pada tabel berikut ya, di mana pada tabel tersebut ini terlihat bahwa konsumsi rumah tangga dan PMTB ini menghasilkan nilai nominal yang paling besar ya bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Jika nilai atas dasar harga berlaku seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 2 ini mencapai 336,4 triliun rupiah, sedangkan konstannya mencapai 233,42 triliun rupiah. Sementara PMTB, pembentukan modal tetap bruto pada triwulan ini mencapai 152,9 triliun rupiah untuk berlakunya dan 102,99 triliun rupiah untuk konstan 2010. Kemudian kita melihat di slide berikut terkait dengan laju dan sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran ya. Kalau secara lengkap bisa dilihat di tabel pada slide sekarang. Kemudian secara kitukinya konsumsi pemerintah ini tercatat sebagai satu-satunya komponen pengeluaran dengan pertumbuhan yang positif ya, dan juga menjadi komponen yang memberikan sumber pertumbuhan positif sebesar 0,97%. Sementara itu secara Y-on-Y-nya seluruh komponen pengeluaran tumbuh negatif. Kontraksi terendah dicapai oleh ekspor luar negeri, namun komponen pengeluaran dengan sumber pertumbuhan negatif terbesar tetap konsumsi rumah tangga. Apabila ditinjau secara kumulatif atau situsinya, hanya dua komponen yang tumbuh positif, ya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maksud saya, konsumsi pemerintah sekitar 1,56% dan ekspor luar negeri sebesar 2%. Ya, jadi kedua komponen ini memberikan sumber pertumbuhan masing-masing ya sebesar 0,0% dan 0,25%. Jadi slide berikutnya, jadi secara umum ya struktur PDRB ya menurut pengeluaran tentunya pada triwulan ini memang relatif sama sebetulnya dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Struktur PDRB Jawa Timur ini masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, kemudian investasi ya, PMTB, dan perdagangan antar wilayah ini baik luar negeri maupun antar provinsi lainnya. Selanjutnya secara ringkas ya bahwa sebelum itu bahwa Jawa Timur ini memang memberikan sumbangan untuk Pulau Jawa ini terbesar kedua ya setelah DKI, ini sekitar hampir seperempatnya, lebih tepatnya 24,93% ya, ini untuk Pulau Jawa, dan tentunya untuk pertumbuhan yang tadi ya di triwulan 2 year-on-year-nya minus 5,90 ya, dan secara share atau andil Jawa Timur ini untuk nasional ini 14,6%. Kemudian yang berikutnya ya untuk secara ringkas saja ini sebetulnya tadi sudah
disampaikan di paparan-paparan sebelumnya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan 2 2020 secara Y on Y-nya, di mana dari kita lihat dulu dari sisi produksi, ya, di mana pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menguat, ya, produksi tanaman pangan, khususnya padi, meningkat, ya, akibat puncak panennya dari Maret ke April, begitu pula dengan tanaman perkebunan semusim, ya, seperti khususnya adalah tebu, ya. Kemudian industri pengolahan ini terkontraksi, ya, hampir semua subkategori industri ini tumbuh minus akibat COVID-19, kecuali industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kemudian pengadaan listrik, gas ini tumbuh minus, ya. Data PLN memang mencatat bahwa terjadi penurunan listrik yang terjual untuk segmentasi sosial, bisnis, industri, dan pemerintahan. Tetapi untuk yang rumah tangga memang terjadi peningkatan, ya, karena kita maklum bahwa ada work from home, ada school from home. Kemudian untuk catatan berikutnya terkait dengan transportasi dan pergudangan ini terkontraksi, ini sangat berdampak juga, ya, karena transportasi ini kan juga merupakan salah satu sektor yang vital, ya, dengan adanya pemberlakuan PSBB, pembatasan transportasi ini juga menyebabkan terkontraksi. Kemudian informasi dan komunikasi, ya, tumbuh positif, ya. Lapangan usaha ini memang terpengaruh oleh aktivitas yang menyarankan kita untuk stay at home, ya, selama masa PSBB, ya. Kemudian administrasi pemerintahan ini tumbuh negatif, ini Y on Y-nya, ya. Perubahan kebijakan, ya, pemberian gaji ke-14 ini juga mempengaruhi tumbuh, ya, negatif. Kemudian jasa kesehatan, kegiatan sosial ini menguat, ya. Ini akibat untuk penanganan COVID, ya, dampak daripada COVID-19. Kemudian di sisi lain kita lihat dari sisi pengeluaran, ya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini terkontraksi, ini memang lagi-lagi dipicu oleh COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan juga dari pemerintah dengan memberlakukan PSBB, ya, termasuk pembatasan yang lain-lain, membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, ya, baik untuk bepergian, untuk rekreasi, ya, ini dibatasin. Kemudian pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga, ya, ini mengalami kontraksi, ini juga gerakannya juga sama, terbatas. Kemudian juga adanya penundaan jadwal, ya, pilkada kalau di Jawa Timur ini pilkada untuk yang kabupaten kota. Kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah ini juga terkontraksi, ya, di mana realisasi APBD provinsi, ya, semua belanja terkontraksi, sementara itu juga realisasi APBN, belanja sosial dan belanja barang juga terkontraksi. Kemudian PMTB terkontraksi sejalan dengan realisasi volume untuk pengadaan semen ini terkontraksi, kemudian realisasi belanja modal ini tumbuh negatif, impor barang-barang modal ini juga terkontraksi. Kemudian ekspor ini juga terkontraksi untuk Y on Y-nya, ini dipengaruhi oleh beberapa komoditi utama di Jawa Timur seperti lemak dan minyak hewan, tembakau, berbagai produk kimia, bahan kimia organik, dan kertas atau karton yang ini juga mengalami kontraksi, ya, begitu juga untuk migas dan ekspor ini, ekspor jasa ini juga mengalami kontraksi. Dan yang terakhir adalah impor, ini juga terkontraksi, ini disebabkan oleh beberapa barang impor Jawa Timur yang termasuk komoditas
utama ini terkontraksi ya, seperti komoditi pupuk, plastik ya, kemudian gandum-ganduman, besi, baja dan sebagainya. Selain itu juga migas ini terkontraksi, ya, termasuk juga jasa juga terkontraksi dalam ya. Jadi itu yang mungkin yang bisa disampaikan pada rilis hari ini, karena rilis hari ini memang dikhususkan untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2020. Jadi secara garis besar bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini terkontraksi ya untuk Y on Y-nya minus 5,90. Kalau kita lihat di Pulau Jawa, memang kalau kita bandingkan di Pulau Jawa, ini memang DKI lah yang paling terkena dampak ya, tadi sekitar minus 8,22%, ya. Kemudian juga Banten sekitar 7%-an, ya, kemudian juga Jogja ya sekitar 6%, ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat ini di atas kita sedikit ya. Kalau untuk Jawa Tengah sekitar 5,94, Jawa Barat sekitar 5,98. Jadi itu sedikit gambaran saja terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ya, bahwa di Jawa memang kalau kita secara kue Jawa ini ya secara rata-rata memang sekitar 6%-an ya. Tetapi di luar Jawa ini ada Sumatera sekitar 3 ya, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi sekitar 2%-an, bahkan untuk yang Papua ini ada tumbuh ya, tadi dia dijelaskan oleh di rilis pusat. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke moderator untuk memandu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang rilis pada hari ini. Monggo, silakan. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu wartawan, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan menggunakan fitur raise hand supaya kami tim bisa melihat posisinya, atau bisa menggunakan mengacungkan tangan juga di layar handphone masing-masing sehingga terlihat. Baik, silakan dipersilakan jika ada yang menanyakan. Sepertinya cukup ya, belum ada pertanyaan, Pak. ya. Ya, Bapak. Ya, nanti intinya bahwa nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya kami setiap saat juga merespon ya kalau ada pertanyaan terkait dengan rilis pada hari ini ya, mungkin bisa langsung ke saya juga bisa, mungkin juga untuk yang lebih teknis lagi nanti di Pak Khairul Agus ya selaku Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya sehingga kita semua bisa beraktivitas terus ya, dan sekali lagi mudah-mudahan rilis pada hari ini bisa memberikan gambaran, memberikan potret kita sampai dengan triwulan 2, dan kita juga berharap bahwa di triwulan 3, triwulan 4 ini bisa lebih baik lagi ya. Ini tentunya juga kita semua ya, kuncinya tadi juga kesehatan ya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini ya mudah-mudahan bisa kita lewatin bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih.